لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita berada di dalam majelis ilmu, bersama-sama berupaya untuk memotivasi diri kita agar senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan hadirnya kita di majelis ilmu, diharapkan apa yang sudah kita yakini, apa yang sudah kita amalkan, mudah-mudahan dengan adanya ilmu yang kita pelajari, semua itu bisa kita perbaiki. Artinya selama kita hidup, selama kita ngaji, kita seringkali berpikiran bahwa karena saya sudah ngaji, saya sudah kenal Quran, sudah kenal hadis, pasti sudah semuanya benar. Maka kesimpulan ini terlalu dini. Karena yang harusnya kita lakukan adalah selalu membuka diri bahwa apa yang kita yakini, apa yang kita amalkan selama ini mungkin masih ada kekeliruan dan ada kekurangan. Maka dengan ngaji inilah kita bersama-sama memperbaiki diri. Selain juga dengan ngaji kita tambah amal-amal kita, maka yang tidak kalah penting adalah memperbaiki apa yang kita pahami, apa yang kita amalkan. Maka sekelas Imam Syafi'i saja, seorang mujtahid, ulama yang memiliki kedalaman ilmu, kita mengenal dalam madhab Syafi'i ada istilah qaulul qadim dan qaulul jadid, yaitu fatwa atau pendapat yang lama dan pendapat yang baru dari Imam Syafi'i. Beliau awalnya di Madinah, termasuk belajar kepada Imam Malik, kemudian hijrah ke Mesir dan bertemu dengan ulama-ulama yang lainnya. Maka sebagian dari pendapat beliau yang terdahulu direvisi, diralat dengan pendapat yang baru. Ini hanya salah satu contoh, dan ini ada dalam bab fikih. Seorang ulama besar saja bisa meralat, yaitu pendapat yang lama dengan pendapat yang baru. Nah, dengan mengaji inilah kita bersama-sama belajar, termasuk saya pribadi. Bahkan barangkali dalam masalah akidah ada sedikit kesalahan-kesalahan, kekeliruan yang harus kita luruskan. Kemudian mungkin dalam sisi ibadah masih ada kekeliruan-kekeliruan, masih ada di antara ibadah kita yang menggunakan hadis-hadis dhaif dan lain-lainnya. Maka dengan belajar ini semoga semakin hari kita semakin paham, semakin baik lagi hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Bapak Ibu jamaah sekalian, termasuk juga bisa jadi dan sangat mungkin bahwa kita terkena talbis iblis, entah dari sisi yang mana. Kalau melihat ketebalan kitab ini, dan sebenarnya ada kitab-kitab lainnya, pernah dikaji di Masjid An-Nur Unala sampai selesai, yaitu kitab Ighatsatul Lahfan min Masyahidis Syaiton, menyelamatkan hati dari tipu daya syaitan. Maka
Jika kita mengkaji kitab-kitab seperti ini, bagaimana keberhasilan iblis menyesatkan Bani Adam dan menyesatkan, menyimpangkan Bani Adam dalam banyak sisi. Maka mudah-mudahan dengan kita terus belajar tanpa henti, akhirnya kita tahu ternyata saya terkena talbis iblis dari sisi sini. Jika kita alhamdulillah dengan karunia Allah tidak terkena talbis iblis menjadi orang kafir, bukan menjadi orang Yahudi yang berhasil ditipu oleh iblis sehingga menyimpang dari ajaran Nabi Musa, dan juga kita bukan orang Nasrani yang memang iblis menyesatkan yang tadinya mereka pengikut Nabi Isa, bukan juga pengikut agama Majusi, agama-agama selain Islam. Alhamdulillah di satu poin kita sampai detik ini alhamdulillah menjadi seorang muslim, dan semoga istiqomah hingga ajal mendatangi kita. Apakah sudah aman? Pak, saya kan sudah muslim, ya sudah ada modal di sana. Tapi Bapak Ibu jamaah sekalian, iblis tidak berhenti menggoda kita. Kalau seseorang sudah muslim, maka iblis menggoda sangat banyak atau dari banyak sisi. Yang paling utama dari sisi akidah. Bukan akidahnya Islam, ya. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, iya. Tapi ada pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Bahkan penyimpangannya itu sangat jauh. Munculnya kelompok-kelompok sekte-sekte dalam Islam akan membuat kita tercengang. Ternyata walaupun muslim, ada puluhan bahkan ratusan pemahaman yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalaupun kita tidak mengikuti salah satunya, ya salah satunya cuma Ahlus Sunnah, atau tidak mengikuti salah satu yang di luar Sunnah Nabi SAW, tapi sangat mungkin menyusup atau tersisipkan dengan akidah yang menyimpang, walaupun berapa persennya. Kita berupaya mengikuti jejak Rasulullah Muhammad SAW. Kita berupaya mengkaji Quran dan Sunnah. Mungkin di sana masih ada unsur akidah Khawarij walaupun 1%. Mungkin ada sedikit kekeliruan dalam masalah pemahaman terhadap Quran dan Sunnah. Mungkin di sana masih ada sedikit ya, keyakinan-keyakinan yang salah dalam masalah akidah. Belum lagi bicara dalam masalah ibadah, belum lagi dalam masalah penyakit hati. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, jangan pernah kita mengatakan bahwa saya sudah aman dari semua sisi. Kalau kita merasa aman, bahkan ini termasuk dosa besar, karena salah satu dosa besar setelah syirik, ketika Rasulullah menyebutkan inna min akbaril kabair, di antara dosa-dosa besar itu adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Kemudian al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah. Kemudian al-qunutu min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah. Merasa aman dari makar Allah ini diantaranya adalah merasa bahwa diri ini sudah sempurna, sudah benar, saya pasti selamat. Maka kita memang punya harapan untuk selamat. Tetapi kalau kita menyimpulkan kita pasti selamat, ini akan membuat kita pertama tidak semangat belajar lagi, sudah benar saya. Yang kedua, dikhawatirkan kita anti kritik. Saya sudah benar kok, kenapa disalahkan lagi? Sehingga tidak terbuka menerima kebenaran yang mungkin orang lain memegangnya sementara kita belum. Walaupun tidak secara total, tapi ada poin-poin yang bisa jadi kita terkena talbis iblis. Dari sisi mana saja iblis menggoda kita. Maka mudah-mudahan ini salah satu upaya kita dengan hadir di majelis ilmu. Di sisa umur kita Bapak Ibu jamaah sekalian, akhirnya kita ngaji bersama, kita membaca kembali Al-Quran, hadis-hadis Nabi, bagaimana para ulama menjelaskan itu semua. Di sisa umur ini mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, baik dari sisi akidah maupun ibadah, termasuk muamalah. Barangkali masih ada yang haram-haram,
dan termasuk yang tidak kalah pentingnya memperbaiki dari sisi adab dan akhlak. Maka kitab Talbis Iblis adalah salah satu karya yang sangat luar biasa, yang sangat layak kita pelajari agar kita bisa mendeteksi khususnya diri kita apakah sudah terjebak oleh iblis, apakah sudah terkena talbisnya iblis. Maka mudah-mudahan dengan belajar kitab ini kita setidaknya secara maksimal sudah berusaha membersihkan diri kita dari segala talbis iblis, tipu daya iblis dalam diri kita. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membahas tentang beberapa agama, di mana agama-agama itu lahir bukan semata-mata juga hasil karya manusia, tapi juga tentu melibatkan iblis yang mengarahkan dan menggoda, menjebak mereka sehingga melahirkan agama-agama yang menyimpang dari apa yang sudah Allah gariskan. Kita sudah membahas tentang sebagian kecil sebenarnya penyimpangan dari orang-orang Yahudi dan mempelajari sebagian kecil dari penyimpangan orang-orang Nasrani dan juga Majusi, kemudian kelompok-kelompok agama yang lainnya. Pagi ini Bapak Ibu jamaah sekalian, kita akan mulai masuk membahas tentang penyimpangan dan talbis iblis pada kelompok-kelompok dalam tubuh Islam. Memang kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersatu. Allah menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu dalam surat Al-Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, yaitu agama Islam seluruhnya, dan jangan berpecah belah. Ini jelas perintahnya bersatu. Harusnya idealnya seluruh orang yang mengaku muslim maka akidahnya sama sebagaimana akidahnya Rasulullah SAW. Harus sama dengan akidahnya para sahabat yang mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Ini idealnya. Tapi ternyata faktanya kaum muslimin berpecah belah menjadi banyak sekali aliran, sekte dan kelompok-kelompok yang menyimpang. Bahkan nanti kita juga kaji dalam kitab Fadlul Islam yang kita kaji setiap hari Kamis kedua bersama saya di sini. Nanti akan ketemu beberapa pembahasan tentang perpecahan umat Islam. Nah, kitab Talbis Iblis ini merinci bagaimana akidahnya Khawarij, bagaimana akidahnya Syiah, bagaimana akidahnya Murji'ah, bagaimana Jahmiyah, bagaimana Jabriyah, Qadariyah, kemudian beberapa aliran-aliran baru seperti Ahmadiyah dan lain-lainnya. Kita belajar tentang hal tersebut agar kita tahu di mana sisi dan letak penyimpangannya, lalu kita menghindar darinya dan kembali kepada ajaran sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi hadis-hadis tentang perpecahan umat yang jumlahnya lebih dari 70 hadis itu adalah hadis-hadis yang sahih. Karena ada sebagian dai yang mengklaim menyatakan bahwa hadis-hadis itu lemah, dilemahkan, didhaifkan, padahal hadis yang sahih dengan alasan hadis tentang perpecahan ini hanya akan membuat kaum muslimin berpecah belah. Jadi tidak usah disampaikan, nanti kaum muslimin jadi pecah belah. Padahal di situ bukan perintah untuk berpecah belah, tapi sebuah informasi penting. Bahwa walaupun Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk bersatu di atas kebenaran, tapi faktanya mereka tidak mau, akhirnya tetap pecah belah. Justru itulah informasi penting yang disampaikan Rasulullah SAW. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala,
Rasulullah pernah menegaskan dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Iftaraqatil yahudu ala 71 firqah." Yahudi pecah menjadi 71 kelompok. Waftaraqatin nasara ala sintani was-sab'ina firqah, dan Nasrani pecah menjadi 72 kelompok. Waftaraqati hadhil ummati ala salatin was-sab'ina firqah, dan umat ini akan pecah menjadi 73 kelompok. Kulluhum finnar illa firqatun wahidah, atau illa millatan wahidah, semuanya masuk neraka kecuali satu kelompok. Dan satu kelompok inilah yang jadi rebutan. Semua orang mengaku sebagai kelompok yang ini. Kamilah ahlus sunnah wal jamaah, kamilah orang as-sunnah, kamilah orang aswaja, dan sebagainya. Ini tidak salah, silakan. Setiap orang mengaku saya pengikut ahlus sunnah. Itu artinya di sana meyakini bahwa hadis ini ada dan hadis ini sahih, bahwa umat Islam akan pecah, Yahudi pecah, Nasrani pecah, Islam pecah, dan hanya satu golongan yang selamat. Lalu kalau ada orang mengatakan sayalah golongan tersebut, di satu sisi ya silakan mengaku, dan itu menunjukkan dia paham tentang hadis itu bahwa ada satu kelompok memang. Hanya sayangnya seringkali mengaku-ngaku saja, tapi karakteristiknya, ciri-cirinya tidak ada pada dirinya atau pada kelompoknya. Kadang justru berada di luar apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian, hadis tentang iftiraqul ummah, perpecahan umat ini bukan sebuah anjuran untuk berpecah belah, tapi sebuah informasi yang penting, sehingga baik secara dalil maupun fakta memang ada perpecahan di tubuh kaum muslimin. Nah, kemudian angka 73 ini masih misteri, dalam arti para ulama pun berbeda pendapat tentang kata atau angka 73. Umat Islam pecah menjadi 73. Yang satu jelas pengikut Nabi SAW. Nah, yang 72 ini sebagian ulama mengatakan bahwa faktanya perpecahan yang terjadi di tubuh kaum muslimin itu tidak hanya 72, bahkan bisa ratusan. Dari zaman ke zaman nambah lagi, dan itu lebih dari 72 kelompok yang menyimpang. Maka apa artinya hadis tadi yang mengatakan yang 72 ini tidak selamat, sedangkan yang selamat hanya ahlus sunnah wal jamaah? Maka sebagian ulama berpendapat bahwa 72 itu adalah induk dari kelompok-kelompok yang menyimpang. Pokok-pokoknya, artinya ada turunannya. Sebagai contoh, Syiah. Maka Syiah pun pecah menjadi beberapa kelompok lagi. Ada yang sangat ekstrim, ada yang sangat dekat dengan ahlus sunnah, ada yang tengah-tengah, macam-macam. Di antaranya Syiah yang ekstrim ada Syiah gula, artinya gulu. Mereka sampai dalam taraf menuhankan Ali bin Abi Thalib. Sedangkan di sisi lain ada Syiah Zaidiyah yang paling dekat dengan ahlus sunnah. Mereka hanya mengunggulkan Ali bin Abi Thalib dibandingkan para sahabat yang lain. Dan di sana ada Syiah yang paling besar yang bertahan sampai hari ini, bahkan didukung oleh negara besar yaitu Iran, yaitu Syiah Imamiyah, yang meyakini adanya 12 imam, sehingga nama lainnya Syiah Isna Asyariyah, Syiah 12 imam, begitu ya. Dan nama lainnya adalah Syiah Rafidhah, dan akhirnya sering dikenal hari ini dengan sebutan Syiah, begitu saja. Jadi kalau ada orang buat Syiah, itu kemungkinan besarnya adalah Syiah Rafidhah, Imamiyah atau Isna Asyariyah, di mana mereka mengkafirkan sebagian besar sahabat Nabi SAW, dan begitu mengagungkan Ali bin Abi Thalib, dan juga penyimpangan-penyimpangan lainnya yang nanti insya Allah akan kita bahas.
Dan sana lagi Syiah yang lainnya, ada Syiah Nusairiyah seperti di Syria, ada Syiah Houthiyah seperti di Yaman, dan Syiah-Syiah yang lainnya. Maka 72 itu adalah yang pokok Syiah. Di situ ada pecahannya. Begitu pula kelompok Sufi ini, bahkan di Indonesia saja sudah puluhan thariqah, yang masing-masing thariqah memiliki imam masing-masing, memiliki ritual masing-masing yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, Rasulullah menginformasikan 73, yang satu masuk surga, yang lainnya masuk neraka. Maka ini sebagian ulama memahaminya itu yang pokok-pokoknya saja, karena turunannya lebih dari ratusan ya, kelompok dalam Islam. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, di halaman yang ke-121 penulis membahas tentang Khawarij. Zikru talbisi iblisi alal khawarij. Qala al-musannif awalul khawariji wa aqrabuhum halan dzul khuwaisirah. Penulis Ibnul Jauzi mengatakan Khawarij yang paling pertama dan yang paling buruk keadaannya adalah Dzul Khuwaisirah. Ini nama seorang laki-laki yang bernama Dzul Khuwaisirah. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, sekte pertama yang menyimpang dari jalannya Rasulullah SAW dalam sejarah Islam adalah Khawarij. Dan ini pun mengalami beberapa fase. Selain Khawarij adalah kelompok atau sekte pertama yang menyimpang, maka juga beberapa dekade, beberapa generasi itu ada tahapan-tahapan penyimpangan mereka yang semakin lama semakin parah. Nah, maka Khawarij yang pertama, kata Khawarij itu dari kata kharaja, artinya orang yang keluar memisahkan diri, begitu, nyempal. Karena berdasarkan istilah ini adalah ketika ada kurang lebih 12.000 pasukan Ali bin Abi Thalib pasca perang Siffin memisahkan diri dari kelompok kaum muslimin yang lainnya, bahkan menguasai satu wilayah yang namanya Haruro, sehingga sebagian orang menyebut nama Khawarij adalah Haruriyah. Mereka bermarkas di daerah Haruro dekat Irak, di Irak, masuk wilayah Irak, membuat kelompok sendiri, wilayah sendiri yang memisahkan dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Nah, sejarah Khawarij ini diawali dengan kemunculan Dzul Khuwaisirah. Di dalam hadis Bukhari ada satu kisah di zaman Rasulullah SAW, yaitu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata, ba'atha Aliun radhiyallahu anhu minal Yamani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi dhahabatin fi adimi makruzin lam takhlis min turabiha. Faqassamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina arba'atin, baina Zaid bin Al-Khair wal Aqra bin Habis wa Uyainah bin Hisan wa Alqamah bin Ulafah. Au Amir At-Tufail, Au Amir ibnu Tufail. Fawajada min dzalika ba'du ashabi wal ansar wa ghairuhum. Jadi pernah Rasulullah SAW itu mengutus Ali bin Abi Thalib untuk mengambil ghanimah di daerah Yaman. Maka datanglah maka Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib, tolong ambil ghanimah yang ada di sana di negeri Yaman, bawakan ke sini, nanti kita bagi. Maka singkatnya Ali bin Abi Thalib itu datang dengan membawa emas yang dibungkus dengan daun, di mana emas ini ya sudah berupa bongkahan gitu ya, mungkin belum dilebur, kalau sekarang emas batangan gitu. Sederhana, dibungkus daun, dibuka, isinya bongkahan emas banyak. Bahkan disebutkan dalam hadis ini masih ada tanahnya. Maksudnya itu
tidak 100% emas yang sudah bersih, ya masih ada tanah-tanah yang nempel. Insya Allah luar biasa. Karena tidak menutup kemungkinan emas itu tidak harus selalu berupa pasir emas. Orang yang nyari emas itu biasanya diayak gitu ya, atau di apa saja Pak? Istilahnya mendulang emas itu kan? Dulang ya, dulang emas itu biasanya serbuk ya, dari sekian banyak tanah itu ketemunya sedikit. Saya pernah waktu berkunjung di daerah Palu, di situ ada perusahaan emas tapi yang tradisional. Jadi menggali dari gunung itu truk-trukan itu berupa tanah. Nah itu dari satu truk itu paling emasnya berapa? Sedikit. Ya, dihancurkan dengan mesin, kemudian dikasih air, kemudian dipisahkan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa emasnya itu bisa saja berupa bongkahan, ya, bongkahan-bongkahan yang besar. Kalau Bapak Ibu ingin bongkahan emas, ya nanti nyari di Sungai Efrat ya, tapi Rasulullah melarang untuk mendatanginya. Sekarang baru ketemu perotolannya ya. Masyarakat yang ada di sekitar aliran Sungai Efrat seperti di Syria mencari menemukan emasnya baru serpihan-serpihannya. Nanti ketemu ada gunungnya. Tapi Rasulullah melarang untuk berebut ke sana ya, di akhir zaman nanti. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, maka Ali bin Abi Thalib menyetorkan ghanimah berupa emas dibungkus daun, masih ada tanah-tanahnya di situ ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi menjadi 4 bagian. Emas ini dibagi menjadi 4. Dibagikan kepada Zaid, Al-Khail, Aqrab bin Habis, Uyainah bin Hisan, dan Alqamah bin Ulatah. Atau ada yang mengatakan Amir ibn Tufail. Dibagi 4. Setelah dibagikan oleh Rasulullah SAW dan juga disaksikan oleh sebagian para sahabat termasuk sahabat Ansor, maka Rasulullah bersabda, ala ta'minuni wa ana aminu man fis sama ya'tini khabarus sama'i sabahan masa'an. Tidakkah kalian percaya kepadaku sedangkan aku adalah orang yang dipercaya yang di langit? Apakah kalian percaya kepada saya? Atakminuni, apakah kalian itu percaya kepada saya? Atau apakah kalian itu memberikan amanah kepada saya, kepercayaan kepada saya, sedangkan saya adalah orang yang dipercaya yang di langit, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang kepadaku berita dari langit pagi dan petang, yaitu wahyu. Maksudnya Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, karena namanya Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau sudah bagi-bagi harta ini sensitif ya. Kalau ada pembagian biasanya sensitif Pak. Nah ini yang dibagi bukan sembako Pak, emas ya. Emas batangan. Rasulullah bagi kepada 4 orang. Maka Rasulullah ingin menekankan, menegaskan, percayalah kepada saya bahwa pembagian ini adil, karena saya dipercaya oleh yang di langit, yaitu Allah. Allah mempercayakan saya, bahkan menyampaikan firman-firmannya wahyu kepada saya, percayalah kepada saya. Summa atahu rajulun ghairul ainain musyrikun wajnataini. Kemudian datanglah seorang laki-laki tua. Datanglah seorang laki-laki yang cekung kedua matanya. Kemudian laki-laki ini menonjol tulang pelipisnya. Jadi mungkin kurus atau gimana ya orang. Matanya cekung, nonjol tulangnya. Dan juga menonjol nati al-jabhah, juga nonjol dua apa namanya? Pelipisnya ya. Tulang sebelah sini agak nonjol, ini nonjol. Kemudian kasul lihyah, panjang jenggotnya. Musammirul izar, dan diangkat yaitu sarungnya, cingkrang ya. Cingkrang jenggotnya panjang, kemudian kedua matanya cekung, kemudian ini apa namanya? Pelipisnya menonjol, ini ciri-cirinya. Mahluk ra'si, dan botak kepalanya.
gundul ya, botak. Faqala, maka laki-laki ini ketika Rasulullah selesai membagi-bagi dengan disebutkan ciri-ciri tadi, maka laki-laki ini mengatakan, ittaqillaha ya Rasulullah. Wahai Nabi, wahai Rasulullah, takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Rasulullah dikatakan begini, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, wahai Rasulullah. Farafa'a ra'sahu ilaihi, maka Rasulullah kaget lalu melihat, mengangkat kepala beliau melihat, siapa ya orang ini kok bilang saya bertakwalah wahai Muhammad. Maka Rasulullah mengangkat kepala beliau bersabda, waihaka, celakalah engkau, alaisa ahakun nasi an yattaqiyallahu anak. Celaka engkau, bukankah aku orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebenarnya bukan sebuah kesombongan, karena setiap orang mengakui manusia paling bertakwa adalah Rasulullah. Maka penegasan ini Rasulullah menyampaikan supaya orang tidak salah. Kalau ada orang sampai menyalah-nyalahkan Rasulullah, bagaimana pengikut Rasul nantinya? Ini akan mengguncang ya. Maka untuk Rasulullah tidak masalah seperti ini mengatakan, saya orang yang paling bertakwa. Kalau saya dan penjenengan jangan ya. Siapa yang jamin kita paling takwa? Yang mengatakan ini adalah Rasulullah. Rasulullah diberi amanah menyampaikan risalah, maka orang yang terbaik di antara manusia, orang yang paling bertakwa. Ketika Rasulullah diingatkan dengan keras, dan ini kurang dengan adab, sangat kurang ya kepada Rasulullah, dan kalimat itu menunjukkan orangnya tidak percaya dengan pembagian itu. Padahal Rasulullah sudah mengatakan, percayakan kepada saya, yang di langit saja percaya sama saya. Tiba-tiba setelah dibagi datang orang mengatakan, takutlah kamu wahai Rasulullah. Kalimat ini maksudnya hati-hati, yang adil ya. Maka Rasulullah mengatakan, celaka engkau, bukankah aku adalah orang yang paling bertakwa ya. Manusia yang paling berhak menjadi orang yang paling bertakwa adalah saya, kata Rasulullah. Summa adbaro, maka orang ini berpaling pergi dari hadapan Rasulullah SAW. Faqala Khalid, maka Khalid bin Walid berkata, ya Rasulullah, ala adribu unqahu, wahai Rasulullah, bolehkah saya penggal lehernya orang itu? Langsung ya, spontan. Bahasa kitanya ini kurang ajar sekali Rasulullah. Dia menganggap engkau tidak adil, karena dalam hadis lain kalimatnya bukan sekat semata bertakwalah wahai Muhammad, tapi juga adillah wahai Muhammad. Menunjukkan orang ini menuduh Rasulullah tidak amanah dan tidak adil. Maka setelah orang ini berlalu, Khalid bin Walid minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau engkau izinkan untuk memenggal leher orang ini, saya penggal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, fala'allahu yusolli, mungkin dia orang yang masih sholat, dia muslim, jangan dibunuh, dia masih sholat. Maka kata Khalid bin Walid, innahu rubba musallin yaqulu bilisani ma laysa fi qalbi. Loh Rasulullah, walaupun orangnya sholat ya, terkadang orang yang sholat ya, kelihatannya orang sholat mengatakan yang baik, tapi hatinya belum tentu seperti itu. Dia bisa saja terlihat seperti seorang muslim, tapi hatinya belum tentu seperti itu. Wahai Rasulullah, buktinya dia menghina Anda seperti itu. Faqala Rasulullah, inni lam a'mar an anqub an qulubin nas wala asyqa butunahum. Aku tidak diperintahkan untuk membuka hati manusia atau membelah perutnya. Maksudnya Rasulullah itu mengatakan, kalau menghukumi seseorang itu zahirnya saja, jangan dikira-kira. Ada orang bersyahadat, dia sholat, lalu dikatakan orang ini kayaknya dia pura-pura sholatnya, dia pura-pura Islam. Nah, kita tidak bisa menghukumi ya seseorang kecuali zahirnya.
Maka Rasulullah mengatakan, saya tidak diperintahkan untuk mendetailkan orang ini benar nggak hatinya. Saya tidak diperintahkan untuk melihat isi hatinya, dibelah dadanya. Ya, dohirnya dia muslim, dia sholat, saya anggap dia muslim, yang tidak boleh dibunuh. Namun di akhir hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan informasi penting. Lalu Rasulullah bersabda, innahu sayakhruju min di'di hada qaumun yaqra'una al-Qur'ana la yujawiju hanajirahum yamruquna min ad-din kama yamruqus sahmu min ar-ramiyah. Sesungguhnya akan muncul dari keturunan orang ini satu kaum yang mereka membaca Al-Quran, namun bacaan mereka itu tidak sampai ke kerongkongan mereka. Maksudnya itu baca Quran iya, tapi tidak sampai ke hatinya, tidak masuk ke dalam hatinya, bahkan sampai kerongkongan saja tidak. Diibaratkan hati itu di dada, dia bacanya di mulut, kemudian tidak nyampe, bahkan sampai tenggorokan atau kerongkongan saja tidak sampai. Dari laki-laki ini akan lahir keturunan di mana mereka membaca Al-Quran, yang mana bacaan mereka itu tidak sampai ke kerongkongan mereka, dan mereka ya keluar dari agama ini sebagaimana anak panah yang melenceng dari sasarannya. Anak panah itu cepat. Ini sebuah penggambaran, analogi, perumpamaan dari Rasulullah. Orang-orang ini nantinya akan keluar dari agama ini secepat anak panah yang melenceng. Bapak Ibu pernah memanah, itu kan cepat sekali Pak. Gerakannya anak panah itu cepat melencengnya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, qala al-musannif, berkata al-musannif, penulis mengatakan hadzal rajul yuqalu lahu Dzul Khuwaisirah at-Tamimi. Maka laki-laki itu bernama Dzul Khuwaisirah at-Tamimi. Dalam hadis yang lain, wa fil lafdin annahu qala lahu i'dil. Fa qala wailaka wa man ya'dilu idza lam a'dal. Di dalam riwayat yang lain, lelaki ini ngomongnya, wahai Muhammad, adilah Anda. Maka Rasulullah mengatakan, celakalah engkau, siapa yang bisa berbuat adil kalau saya saja tidak bisa berlaku adil. Kalau saya saja seorang nabi, orang yang paling bertakwa, tidak berlaku adil, bagaimana dengan orang lain? Maka akhirnya disebutkan dalam hadis tadi, dari keturunan orang ini akan lahir kaum yang membaca Al-Quran, dan mereka membaca Al-Quran yang tidak sampai ke dalam hati mereka, bahkan tidak sampai kepada tenggorokan mereka. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit saya persingkat saja kemunculan Khawarij ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah cikal bakal Khawarij dari Dzul Khuwaisirah, orang yang menentang Rasulullah SAW. Sehingga secara karakter, ciri khas dari Khawarij ini adalah mereka ini susah untuk taat komando. Bahasa mudahnya itu orang yang secara karakternya itu suka protes kepada yang memimpin. Walaupun nanti ada rincian protesnya dalam bentuk apa, yang diprotes benar atau salah itu tentunya. Tapi secara karakter mereka itu kaum yang memang susah untuk taat. Makanya nanti di akhirnya ketika kemunculannya mereka menyimpang dan tidak taat kepada pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ini cikal bakal Khawarij di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu Bapak Ibu jamaah sekalian, fitnah, kegoncangan dan juga peperangan mulai terjadi di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hudzaifah bin Yaman pernah meriwayatkan sebuah hadis ketika Rasulullah di hadapan para sahabat menyampaikan tentang fitnah. Sesungguhnya suatu saat nanti akan datang fitnah kepada kalian. Lalu sahabat Umar bertanya, apakah fitnah itu dari fitnah dunia, wahai Rasulullah? Apakah fitnah ini, fitnah itu?
Kata Rasul tidak. Fitnah itu adalah fitnah yang sangat besar, mengguncang kaum muslimin seperti air laut yang sangat besar. Bahasa kita seperti tsunami. Yang saya maksud, wahai Umar, fitnah ini adalah fitnah yang melanda, kegoncangan yang melanda kaum muslimin, dan itu seperti badai tsunami yang memporak-porandakan barisan kaum muslimin. Lalu sahabat Umar bertanya, kapan itu terjadinya wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, terjadinya fitnah itu ketika ada pintu yang dihancurkan, di mana pintu ini menghalangi kaum muslimin dari fitnah itu. Jadi maksud Rasulullah, ini tidak akan terjadi selama ada pintu yang menghalangi antara fitnah dengan kaum muslimin. Jadi ada sebuah pintu kokoh yang menghalangi, melindungi kaum muslimin dari terjangan fitnah ini. Namun suatu hari nanti pintu ini akan terbuka. Kata Rasulullah, pintu ini akan terbuka. Lalu sahabat Umar bertanya lagi, apakah terbukanya dengan cara baik-baik atau didobrak? Kan pintu itu terbukanya dengan dua kemungkinan, dipaksa atau dibuka dengan normal. Dibuka biasa. Maka Rasulullah mengatakan sesungguhnya pintu itu akan terbuka dengan cara dipaksa, artinya didobrak. Maka setelah itu sahabat Umar pergi. Lalu para sahabat bertanya, termasuk Hudzaifah ibnu Yaman, ya Rasulullah, siapakah pintu itu? Maka pintu itu adalah Umar yang membentengi kaum muslimin dari berbagai macam perpecahan, pertikaian yang mempersatukan kaum muslimin di zaman setelah Rasulullah adalah Umar ibn Khattab. Beliau seorang yang cerdas dan tegas, banyak melakukan penaklukan. Umar ini adalah pintu yang menghalangi kaum muslimin dari fitnah. Dan didobrak artinya Umar itu akan dibunuh. Umar itu akan dibunuh. Lalu para sahabat bertanya, apakah Umar itu tahu kalau dirinya sebagai pintu dan akan dibunuh? Ya, dia sudah tahu. Jadi sahabat Umar dengan hadis itu mengetahui bahwa dirinya lah pintunya dan dia akan dibunuh suatu hari nanti. Nah, maka dari zaman Nabi SAW sampai dari zamannya Umar bin Khattab, kaum muslimin dalam satu kesatuan sebenarnya. Walaupun ada ujian-ujian berat, harus memerangi orang-orang yang mengaku Nabi, memerangi orang-orang murtad di zaman Abu Bakar, memerangi orang yang tidak bayar zakat. Di zamannya Umar melakukan penaklukan, yaitu Baitul Maqdis, Irak, kemudian juga Persia, kemudian juga Mesir. Namun setelah wafatnya sahabat Umar yang dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, seorang majusi yang dendam karena negaranya dikalahkan oleh kaum muslimin di zaman Umar, yaitu negara Persia. Dia dendam gara-gara Umar, Persia ditaklukkan oleh kaum muslimin, maka dia dendam merencanakan pembunuhan. Maka ketika Umar bin Khattab sedang sholat subuh, ditusuklah dia dengan beberapa kali tusukan oleh belati yang beracun, dan beliau mengalami sakit selama 3 hari 3 malam, sampai ketika beliau minum air susu itu keluar dari luka-lukanya tadi, air susu tadi, sehingga akhirnya beliau gugur, wafat. Kemudian diganti oleh sahabat Utsman. Mulai dari situlah munculnya berbagai macam huru-hara. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkatnya di zaman Khalifah Utsman bin Affan terjadi demo yang kurang lebih pendemonya sekitar 500 orang dari Irak. Mereka menuntut, di antara tuntutannya adalah bahwa Khalifah Utsman ini seorang yang nepotis, banyak mengangkat pejabat-pejabat dari keluarga beliau. Padahal faktanya beliau hanya mengangkat beberapa orang, itu pun dengan tujuan supaya mudah koordinasinya. Tidak semua pejabat, hanya beberapa orang saja. Tapi intinya ini, orang-orang Irak ini ada yang memprovokasi untuk menentang pemerintah yang sah, yaitu pemerintahan Utsman bin Affan. Maka Utsman bin Affan ketika rumah beliau di demo,
pada awalnya beliau menyampaikan kepada para pendemo itu bahwa saya minta waktu untuk memperbaiki keadaan. Kalau memang kalian menuntut, saya minta waktu. Dan sekarang kalian pulanglah. Maka rombongan ini pulang. Namun di tengah jalan mereka menangkap seorang penunggang kuda yang mencurigakan. Jadi penunggang ini sengaja membuat curiga rombongan itu menghilang, muncul, sampai akhirnya ditangkap. Lalu setelah ditangkap, dicek ternyata membawa surat yang berisi perintah untuk membunuh rombongan itu dari Khalifah Utsman yang itu belum pernah dilakukan oleh sang khalifah. Itu adalah sebuah bentuk fitnah, adu domba, provokasi. Di suratnya, bunuhlah orang yang kemarin mendemo rumah saya, seluruhnya dibunuh. Memerintahkan kepada pasukan untuk membunuhnya atau kepada gubernur Irak, bunuh. Padahal itu adalah tidak pernah dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Sehingga akhirnya mereka kembali mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan Khalifah Utsman memang memerintahkan kepada para sahabat, jangan ada yang membantu saya. Karena Khalifah Utsman memandang bahwa ini masalah internal kaum muslimin, yang ngepung juga orang muslim, harus diselesaikan dengan baik. Kalau nanti mengerahkan para sahabat akan terjadi pertumpahan darah sesama muslim. Beliau melarang memang. Seandainya para sahabat waktu itu membantu, sangat bisa, banyak jumlah para sahabat. Tapi dilarang oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Makanya dikepung rumah beliau, dan karena mereka sudah tidak sabar, merasa diancam mau dibunuh, padahal itu sebuah fitnah, hanya mereka menerobos masuk di saat sang khalifah sedang membaca Al-Quran, lalu mereka membunuh secara rame-rame Khalifah Utsman bin Affan. Bahkan sampai darah memercik kepada mushaf yang beliau sedang baca. Termasuk juga istri beliau yang melindungi Khalifah Utsman ini sampai putus jari-jari tangannya semuanya. Terbunuhlah sang khalifah, kemudian mereka pulang dan akhirnya diangkatlah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Disinilah mulainya huru-hara semakin besar, sehingga terjadi ada dua perang yang cukup besar, perang saudara. Yang pertama Waqi'atul Jamal, perang unta. Yang kedua yaitu Waqi'atul Siffin, perang Siffin di zaman Ali bin Abi Thalib. Maka disitulah kemunculan Khawarij nantinya, yang menunjukkan eksistensi mereka dalam jumlah yang sangat besar. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini baru sekedar prolog. Namun ini adalah latar belakang kemunculan Khawarij yang diawali dengan munculnya Dzul Khuwaisirah, yang mana nanti keturunannya melahirkan satu kelompok yang mereka muslim, membaca Quran tapi tidak sampai ke dalam hati mereka. Mereka melesat keluar dari agama ini sebagaimana melesatnya anak panah yang melenceng dari buruannya. Maka bermula dari meninggalnya sahabat Umar, sehingga beliau yang menjadi pemersatu, menjadi sebab bersatunya kaum muslimin karena ketegasan beliau. Maka di zaman Khalifah Utsman mulailah muncul orang-orang yang mendemo menentang kebijakan-kebijakan beliau, yang berujung terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Maka setelah terbunuhnya beliau diangkat Ali bin Abi Thalib, dan pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib juga terjadi fitnah yang sangat besar, yaitu perang saudara antar kaum muslimin, yang salah satu momennya disitulah munculnya Khawarij pasca perang Siffin. Insya Allah nanti pada kesempatan berikutnya kita akan bahas lebih detail tentang kemunculan Khawarij di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan yang tidak kalah penting adalah membahas tentang akidah mereka, lalu penyimpangannya di mana. Karena itulah yang disebut talbis iblis kepada mereka, agar kita tidak mengikuti jejak mereka. Jangan sampai kita mengadopsi ajaran mereka. Itu setelah nanti kita bahas pada kesempatan lain, berkaitan dengan cara beragamanya orang-orang Khawarij. Bapak Ibu jamaah sekalian, untuk pertemuan pada pagi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Mengingat juga sebagian dari Bapak Ibu
ada yang masih bekerja dan harus berangkat pagi, sehingga sesuai kesepakatan dengan takmir saya tidak terlalu panjang dalam pembahasan pagi ini. Semoga bermanfaat, semoga kita dijauhkan dari segala talbis iblis, dan mohon maaf bila ada salah ucap dan salah sikap yang saya lakukan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.